Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya adalah Wakila Musa dengan NIM 9414230888 dari kelas D, Prodi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Yang terhormat Bapak Bobi Rantopayu SSIME selaku dosen pengampu mata kuliah ekonometrika. Baik, saya akan membahas pengaruh masing-masing variabel terhadap kemiskinan. Yang pertama, tingkat pendapatan per kapita. Semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin kecil kemungkinan seseorang atau keluarga hidup dalam kemiskinan. Ini karena semakin tinggi pendapatan, semakin mampu individu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Yang kedua, tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran yang tinggi berkorelasi positif dengan kemiskinan. Ketika banyak orang menganggur, daya beli masyarakat menurun, yang pada gilirannya dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin. Yang ketiga, rata-rata lama sekolah. Pendidikan umumnya berkorelasi negatif dengan kemiskinan. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin besar peluang seseorang mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidupnya. Namun, pengaruh ini tidak selalu linear dan bisa dipengaruhi oleh faktor lain seperti kualitas pendidikan dan jenis pekerjaan yang tersedia. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan. Ketika ekonomi tumbuh, peluang kerja meningkat, pendapatan masyarakat naik, dan pada akhirnya dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. Singkatnya, positif mendapat per kapita yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung menurunkan kemiskinan. Negatif, tingkat pengangguran yang tinggi dapat meningkatkan kemiskinan. Pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap kemiskinan lebih kompleks dan tidak selalu negatif. Baik, kita akan membuat sampel dari data provinsi yang kita olah. Di sini kita akan menyalin data provinsi yang kita olah dari Excel, kita pindahkan ke SPSS untuk membuat sampel dari data tersebut. Yang pertama, kita menyalin data dari Excel ke SPSS. Data yang kita salin yaitu tingkat kemiskinan TK, tingkat pendapatan per kapita TPP, tingkat pengangguran terbuka TPT, pertumbuhan ekonomi PE, dan rata-rata lama sekolah RRS. Setelah kita memindahkan data tersebut, kita menuju ke halaman Analyze untuk membuat sampel dari data tersebut. Setelah itu, kita cari deskriptif statis. Selanjutnya, kita cari deskriptif. Selanjutnya, kita pindahkan data tingkat kemiskinan ke variabel. Setelah itu, muncullah sampel dari data deskriptif tersebut. Setelah itu, kita beralih ke regression. Selanjutnya, kita cari linear. Setelah itu, kita pindahkan data tingkat kemiskinan ke dependen dan data tingkat pendapatan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan rata-rata lama sekolah kita pindahkan ke independen. Setelah itu, kita akan mendapatkan sampel dari data tersebut. Setelah itu, kita akan membuat sampel dari keseluruhan. Kita mencari non-parametric test. Setelah itu, kita cari satu
sampel KS. Selanjutnya kita pindahkan semua data dan muncullah semua data sampel tersebut. Di sini kita melihat bahwa H0 variabel tingkat kemiskinan berdistribusi normal, H1 variabel tingkat kemiskinan tidak berdistribusi normal. Yang kedua, statistik uji menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang ketiga, kriteria uji probabilitas dari hasil uji Kolmogorov lebih besar dari lambda, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Kesimpulannya, hasil dari variabel Y atau tingkat kemiskinan Kolmogorov-Smirnov bernilai 407, yaitu lebih kecil dari lambda, sehingga itu ditentukan dari nilai X1 tingkat pendapatan per kapita, X2 tingkat pengangguran terbuka, X3 pertumbuhan ekonomi, X4 rata-rata lama sekolah bernilai positif. Maka nilai X1 sama dengan 900, X2 520, X3 002, X4 592 naik dan tidak mengikuti nilai Y atau tingkat kemiskinan menurun. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.